Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, untuk semester 2 ini Ibu mengajar SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wajidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua menceritakan masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama materinya adalah pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi berusia 25 tahun, ada saudagar kaya bernama Khadijah binti Khuwailid. Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran, keamanahan, dan akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdagang, sehingga ia meminta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam. Setelah pulang dari Syam, akhirnya Khadijah jatuh hati kepada Nabi dan ingin menikah dengannya. Melalui Nufaisah, sahabatnya, Khadijah menyampaikan keinginannya. Perkawinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah akhirnya berlangsung dengan dihadiri oleh Amr bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yaitu paman Khadijah, yang bertindak sebagai wali. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menikah pada usia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali, yaitu dengan Atik bin Aid bin Abdul bin Amr bin Mahzum dan Hindun Abu Halah bin Malik bin Nabashi bin Zurrah. Nah, pernikahan Nabi Muhammad dan Khadijah sangat harmonis dan penuh teladan. Dan dari pernikahannya mereka dikaruniai 6 orang anak, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kedua putranya meninggal saat kecil. Nah, materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak usia muda, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang terpercaya karena keamanahan, kejujuran, dan kesuciannya. Sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala dan memakan daging hewan persembahan. Yang ketiga, Nabi Muhammad tidak suka berpoya-poya dan bermabuk-mabukan. Nabi Muhammad terkenal sebagai orang yang pemalu, pendiam, dan rendah hati. Nabi Muhammad seseorang yang ramah, sopan, dan tenang. Nabi Muhammad selalu mempunyai tujuan yang jelas, berkemauan keras, tegas, dan tidak pernah ragu-ragu dalam tujuannya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari sifat-sifat Nabi Muhammad, banyak sekali yang kita bisa jadikan contoh ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran ya. Akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu wajib sekali kita teladani. Ya, anak-anak jangan punya favorit itu artis, tapi kita harus memfavoritkan atau menjadikan Nabi Muhammad itu suri teladan ya. Nah, kita juga harus melihat sifat-sifat Nabi, kita harus mengikuti, mencontoh beliau seperti
selalu mempunyai tujuan yang jelas, selalu berkemauan keras, tegas, tidak pernah ragu-ragu dalam tujuan. Kita harus ramah, sopan, ya, rendah hati, dan kita juga harus pendiam untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, banyak sekali sifat-sifat Nabi yang bisa kita contoh, ya. Nah, kita pun harus melaksanakannya, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar mengetahui saja ya anak-anak, tapi kita juga harus mempraktekannya. Nah, anak-anak, materi hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.